Wajib memfasilitasi itu sudah menjadi komitmen dari dinas-dinas terkait, supaya nanti pelayanan publiknya kita bukan menjadi istilahkan ini tanggung jawabnya Dinsos saja, tetapi semua, seluruhnya, seluruh dinas yang terkait. Halo teman-teman Bali Seruti, perkenalkan nama saya Wayan Aprilia Duantesa Putri. Hari ini saya bersama dengan Ibu Niketut Leni Astiti yang merupakan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali. Nah Ibu, saya ingin tahu sedikit atau berbincang sedikit terkait FGD kemarin tentang penyusunan draft peraturan daerah terbaru tentang disabilitas Ibu. Oh ya. Kemarin kita melaksanakan FGD dengan beberapa OPDIS yang ada di Bali. Itu acara kita lakukan dari tanggal 17 sampai tanggal 19 yang dihadiri oleh organisasi disabilitas besar di Bali, antara lain DPD HWDI sebagai leader, dan juga DPD Pertuni Provinsi, DPD dari PPDI Provinsi, DPD dari Kekatin Provinsi juga, dan dari Yayasan Bunga Bali, Yayasan Bakti Senang Hati, dan juga dari Cahaya Mutiara Gianyar, dan juga pemerhati perjuangan disabilitas seperti YPK, ALC, Puspadi, terus dari LSM seperti Bali Seruti juga kita libatkan, dan beberapa mitra kita dari akademisi seperti Universitas Ngurah Rai dan Universitas Mahendra Data. Oke Ibu, jadi Ibu pada bulan April kemarin kan kita bersama OPDIS dan jaringan lainnya telah menyusun perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 untuk menyinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Ibu. Nah Ibu, mengapa sih perubahan yang telah disusun sebelumnya itu batal dan kita diperintahkan untuk menyusun Perda baru Ibu? Ya, itu perjalanannya di mana awalnya saya berbicara awal ya. Kita sebagai organisasi perempuan dengan ragam disabilitas pertama menemukan kasus waktu pandemi COVID. Di sana kita mendata kembali, ternyata ada beberapa disabilitas yang di Kabupaten Bangli kita punya data mereka belum divaksin. Alasannya adalah kurangnya pemahaman bahwa vaksinasi itu membahayakan karena dia seorang disabilitas. Jadi edukasi itu belum nyampe. Sedangkan hal yang seperti itu adalah yang memutuskan adalah seorang dokter, bukan dia sendiri yang merasakan. Nah, setelah edukasi itu, pendekatan itu kita lakukan dan kita mendapatkan data teman-teman itu mau divaksin, di situ kita tahu bahwa teman-teman dalam penyampaiannya itu belum bisa dipahami oleh tenaga kesehatan, karena ada yang disabilitas tuli, dalam penyampaiannya dia harus menggunakan pendamping. Itu satu. Kedua, karena letak geografis juga, karena sistem jemput bola juga belum ada waktu itu, masih istilahkan sentralisasi. Kalau masih saya ingat itu sentralisasinya adalah vaksinasi untuk masyarakat disabilitas di rumah sakit jiwa Kabupaten Bangli di kota. Nah, dari situ kita sudah menjadi suatu catatan, satu kasus, yaitu waktu pandemi. Kedua, kasus dari Bali awas rabies. Nah, di sini juga kebetulan saya adalah yang kena gigitan dari anjing liar. Nah, di situ juga ada teman tuli dan ragam disabilitas lainnya yang belum paham bagaimana bahayanya rabies. Nah, itu kasus kedua, di mana kita menyoroti dari Perdanya Disabilitas Bali nomor 9 tahun 2015 pada pasal 43. Di sana adalah gubernur menyediakan alat tenaga. Nah, kita garis bawahi tenaga SDM-nya ini yang apa yang terjadi di lapangan ini yang kita bawa untuk kita sampaikan kepada Bapak Gubernur. Waktu itu kita surat terbuka bahwa peraturan dari Perda Disabilitas nomor 9 tahun 2015 itu untuk implementasinya belum kita rasakan. Itu baru 2 kasus saya bicara, belum kasus lagi satu kita melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi untuk perempuan.
Di sini juga kita mendapatkan hambatan bagaimana di saat teman kita yang tuli datang ke puskesmas untuk mengakses layanan, memang belum ada juru bahasa isyarat atau paling tidak ada tenaga kesehatan yang paham dengan bahasa isyarat. Yang simpel saja, mungkin menanyakan nama, umur, keluhan, suhu badan, atau mungkin yang khusus lagi kita berbicara kesehatan reproduksi perempuan. Jadi tidak harus menjadi seorang JPI yang memang jam kerjanya, jam terbangnya memang menjadi suatu profesi gitu. Itu dasar sekali membuat kita membuat surat terbuka kepada Bapak Gubernur untuk mereview kembali Perda Disabilitas tahun 2015. Nah, setelah itu kita tidak berhenti sampai di sana, ada pergerakan teman-teman untuk RADPD dari Provinsi Bali, kita bersama-sama dengan OPDIS lain. Jadi bagaimana sudah memutuskan 7 sasaran dalam aksinya kita, dari pendataan, aksesibilitas, pendidikan, itu sudah menjadi 7 sasaran. Nah, lagi ada pergerakan tentang alat bantu juga. Bagaimana adanya jaminan kesehatan, alat bantu yang bisa diistilahkan yang bisa diakses dengan teman-teman disabilitas tanpa membayar yang tinggi, artinya tidak ditanggung seperti itu. Contoh teman disabilitas tuli itu untuk mengakses alat bantu dengar itu sangat mahal dan tidak ditanggung oleh BPJS. Itu awal-awalnya bagaimana kita bersama-sama di mana nih letak dari ketimpangan ini, peraturan regulasinya yang mana sehingga implementasinya sulit kita rasakan. Setelah kita berdiskusi dengan teman-teman, mengundang pemerintah, artinya menerima masukan, dan juga yang saya senang adalah pemerintah juga memberikan bahwa memang perda kita, kemarin saya audiensi ke Biro Hukum dari Bapak Karunia sudah menyatakan memang selayaknya memang Perda Disabilitas Nomor 9 2015 itu masih sifatnya normatif. Jadi istilahnya tidak wajib. Ya, itu yang menyebabkan kurang, istilahnya payung hukumnya kurang bisa menugaskan dinas-dinas terkait di situ. Nah, kita tidak berhenti sampai di sana. Awalnya sih memang kita maunya hanya istilahkan revisi atau perubahan. Nah, perubahan. Tetapi di saat kita duduk bersama dengan OPDIS, itu kita melakukan beberapa kali pertemuan. Jadi istilahkan satu pasal kalau saya bacakan, gubernur memfasilitasi seperti itu. Gubernur melaksanakan, artinya masih sifatnya sangat normatif sehingga teman-teman ingin harus ada kata wajib di situ, ada kata aktifnya. Di saat kita merubah per pasal yang dimasukkan wajib itu ternyata merubah jadinya, merubah total. Jadi waktu kita diundang oleh anggota dewan dan juga dari Biro Hukumnya Provinsi dan juga Biro Hukum dari dewannya, jadi kita paham karena disabilitas mungkin hanya substansi dasarnya saja ya. Kita perlu seperti ini. Tetapi dalam konteks bahasa hukum itu memang banyak perubahan melebihi dari, kalau tidak salah informasi ini saya dapat 58%. Dan satu hal yang sangat kita baru paham di saat itu, kalau kita merujuk ke ke Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 pada bab 1 poin 5, di situ ada kata pelindungan. Nah, sedangkan perda kita di nomor 9 tahun 2015 itu berjudul penghormatan dan ada perlindungan, bukan pelindungan. Nah, ini juga kalau kita sinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 8 sudah tidak sinkron. Jadi otomatis memang perubahan judul juga memang harus membuat atau menyusun perda baru, perda disabilitas. Makanya dorongan dari Dewan kemarin dan juga niat baik dari teman-teman OPDIS yang ada di Bali, saya rasa itu cukup membuat kita harus survive maju untuk menyusun kembali perda baru. Apa contoh usulan baik dari disabilitas fisik, netra, tuli, dan disabilitas lainnya, Ibu? Oke. Kalau usulan baik yang sudah kemarin terlaksana, kita mengacu perda pengurus utamaan gender, ya itu sudah diketok itu di bulan April tahun ini. Jadi kita dari disabilitas juga mengusulkan adanya inklusi.
itu sudah masuk, dan juga adanya aksesibilitas tentang infrastruktur yang akses. Itu kan yang fisik ya. Iya. Nah, saya juga menyampaikan infrastruktur tidak hanya fisik, tetapi non fisik juga, seperti yang saya sampaikan adanya pelayanan publik yang inklusif, yang bisa diakses oleh teman-teman ya dengan ragam disabilitas, yaitu salah satunya ada skill dari SDM-nya yang paham apa yang menjadi kebutuhan ragam disabilitas, yang juga workshopnya kita lakukan hari ini juga. Nah, itu pesan baik dari teman-teman, tidak hanya aksesibilitas fisiknya aja. Kedua, kita mengingatkan kembali atau memasukkan lagi kata aktif di situ, wajib. Jadi dengan harapan wajib memfasilitasi itu sudah menjadi komitmen dari dinas-dinas terkait, supaya nanti pelayanan publiknya kita bukan menjadi istilahkan ini tanggung jawabnya Dinsos saja, tetapi semua, seluruhnya, seluruh dinas yang terkait. Karena disabilitas itu sesuatu yang istilahkan ada di mana-mana, kapanpun, dimanapun, seperti yang saya sampaikan tadi. Faktor usia, kita next jadi seorang disabilitas. Kalau akses infrastruktur itu ramah disabilitas, itu bukan sesuatu yang merugikan, itu bisa kita wariskan untuk siapa? Kita sendiri, kita akan menua. Mungkin kita karena kecelakaan menua, ataupun karena kita tidak tahu rahasia Tuhan, kita tidak tahu, itu bukan sesuatu yang istilahkan merugikan atau sia-sia gitu. Ibu. Yang terakhir Ibu, apa harapan Ibu ke depannya daripada FGD yang sudah diselenggarakan selama 3 hari ini, Ibu? Harapan saya ke depannya mudah-mudahan Perda Disabilitas Provinsi Bali yang terbaru, yang sudah kita laksanakan 5 kali pertemuan dengan obdis-obdis yang ada di Bali, itu menjadi suatu perda yang betul-betul nanti ke depannya menjadi payung hukum yang implementasinya kita rasakan bersama. Bersama dalam artian tidak hanya disabilitas, ada di situ masuk kaum perempuannya, ada lansianya. Satu hal yang mungkin sudah dipahami masyarakat karena kita sudah mengedukasi dari tahun 2012 bahwa jika aksesibilitas atau tempat yang akses bisa nyaman dilampaui atau artinya dirasakan atau dirasakan nyaman oleh disabilitas itu, saya yakin perempuan, lansia, ibu hamil dan anak-anak juga akan bisa menikmati fasilitas yang ramah disabilitas. Kita pakai tolak ukurnya, jika tempat itu ramah buat disabilitas, akan ramah untuk kaum rentan lainnya. Oke, Ibu. Bagus sekali Ibu tentang perubahan peraturan daerah yang sudah disusun selama 3 hari ini. Terima kasih atas insight-insight yang telah Ibu berikan kepada saya dan teman-teman Bali Sruti yang sedang menonton. Teman-teman Bali Sruti, inilah bincang singkat kami pada hari ini tentang penyusunan draft Perda terbaru tentang disabilitas. Semoga teman-teman bisa mengetahui lebih banyak tentang disabilitas. Saksikan terus video-video dari Bali Sruti di channel YouTube kami. Terima kasih.